Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NPM 18131310. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran terkait ekonomi lingkungan dengan materi dampak perdagangan terhadap lingkungan. Dalam era globalisasi ini, isu mengenai lingkungan hidup kini sudah menjadi salah satu bagian wacana global yang sangat penting dan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional, termasuk isu keterkaitan antara lingkungan hidup dan perdagangan bebas. Risiko timbulnya masalah lingkungan hidup tidak hanya disebabkan hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup saja, tapi juga dapat timbul melalui kegiatan ekonomi, yaitu perdagangan. Perdagangan bebas yang menuntut adanya spesialisasi ternyata dapat mengakibatkan meningkatnya masalah lingkungan seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Lalu pada penegakan hukum lingkungan, berkenaan dengan keterkaitan antara penegakan hukum lingkungan dengan perdagangan bebas, kadangkala peraturan yang ditujukan untuk melindungi lingkungan menimbulkan hambatan bagi perdagangan, sehingga mempengaruhi keuntungan-keuntungan komparatif suatu negara. Dampak terhadap perdagangan tersebut dapat dilihat bila komoditi yang diperdagangkan dihadapkan pada peraturan baku mutu dan ketatnya peraturan yang berbeda antara negara pengimpor dan negara pengekspor, seperti penetapan standar lingkungan atau ISO 14000 dan eco-labeling, atau dapat terjadi sebaliknya. Peraturan di bidang perdagangan dapat memperburuk atau tidak melestarikan fungsi lingkungan hidup. Contohnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia mempunyai peluang ekspor kayu tropis yang cukup baik. Namun dengan munculnya isu eco-labeling yang sebenarnya merupakan standar yang bersifat sukarela, ternyata menimbulkan penurunan volume ekspor kayu Indonesia. Ekspor kayu negara Indonesia ke negara-negara Eropa Barat pernah terganjal oleh kebijakan eco-labeling yang mereka terapkan. Indonesia pada saat itu dianggap sangat mengeksploitasi kekayaan hutan dengan tidak memperhatikan konservasi sumber daya alam. Karena itu mereka mengurangi impor kayu dari Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu dampak positif perdagangan terhadap lingkungan. Perdagangan dapat pula menimbulkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan makin meningkatnya perdagangan, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita penduduk. Nah, dengan demikian meningkatnya pendapatan tersebut dapat pada akhirnya meningkatkan pula keinginan penduduk untuk hidup sehat dan bersih, serta upaya pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Antara lingkungan hidup dan perdagangan mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik, yaitu perubahan peraturan perdagangan dapat mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya, perubahan peraturan untuk melindungi lingkungan dapat mempengaruhi perdagangan. Lalu selanjutnya itu pembentukan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Dibentuk pada tahun 1947 yang pada awal pembentukannya hanya diikuti oleh 23 negara. GATT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antara pemerintah atau suatu perjanjian multilateral yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna terciptanya kesejahteraan umat manusia. Lalu pada tujuan utamanya dibentuknya GATT ini adalah pertumbuhan ekonomi, namun untuk mempertahankan kemajuan ekonominya, suatu negara harus melakukan upaya untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya alamnya. Lalu selanjutnya itu ketentuan mengenai isu lingkungan hidup dengan pasal 20 ayat B terlihat dalam istilah human, animal, or plant life or health. Sedangkan dalam pasal 20 ayat D terlihat dalam istilah
conservation of exhaustible natural resource. Dengan adanya pasal tersebut, maka dengan negara anggota tidak mempunyai hambatan hukum untuk mengenakan pembatasan perdagangan dalam rangka menegakkan standar lingkungan selama pembatasan tersebut tidak diskriminatif. Contoh negara yang telah melakukannya yaitu pertama, Amerika Serikat melakukan embargo terhadap produk impor ikan tuna dan produk turunannya dari Meksiko dengan dalih untuk mendorong nelayan Meksiko merubah teknik dalam menjaring ikan tuna. Lalu yang kedua, Kanada mengenakan pembatasan terhadap ekspor ikan salmon segar ke Amerika Serikat dengan dalih bahwa pembatas tersebut diperlukan untuk mendukung program konservasi ikan di belahan pantai sebelah barat Kanada. Lalu yang ketiga, Thailand mengenakan pembatasan terhadap impor rokok dari Amerika Serikat karena zat adiktif yang ada pada rokok Amerika Serikat lebih membahayakan terhadap rokoknya dibandingkan dengan rokok produksi Thailand. Mengenai isu lingkungan hidup dalam GATT atau WTO merupakan salah satu upaya dari negara-negara dalam penegakan hukum lingkungan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Masuknya standar lingkungan hidup dalam perdagangan bebas merupakan usul dari negara-negara maju. Beberapa negara maju anggota WTO mendukung penerapan serangkaian konsep yang mengaitkan antara ketentuan-ketentuan perdagangan dengan lingkungan. Perdagangan bebas dapat semakin meninggikan kegiatan ekonomi suatu negara. Namun, di sisi lain, perdagangan bebas pun dapat berpengaruh terhadap lingkungan akibat pola konsumsi dan produksi yang tidak ramah lingkungan, di mana terjadi pengeksploitasian sumber daya alam guna menopang proses produksi, penggunaan dan pengembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan, pencemaran akibat limbah industri, dan terjadinya perdagangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, perdagangan bebas dapat memperparah masalah lingkungan apabila tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mengatasi kegagalan pasar ataupun kebijakan yang menjadi sebab utama masalah lingkungan. Gap antara kebijakan dan implementasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Ada 4 alasan utama yang membuat terjadinya gap antara kebijakan dan implementasi dalam upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Yang pertama yaitu inertia. Yaitu suatu keadaan tidak ada power atau daya akibat kurangnya akses informasi tentang situasi dan tren lingkungan aktual. Yang kedua, uncertainty, yaitu ketidakpastian atau kurangnya pengetahuan tentang proses ekologis dan efek-efeknya. Implikasi terhadap kesehatan manusia, produktivitas dan pertumbuhan, dan pengetahuan tentang keuntungan dan biaya potensial dengan diadakannya perlindungan lingkungan yang efektif. Lalu ini selanjutnya public sector. Ketika pemerintah berkehendak untuk melindungi lingkungan, dia harus berhadapan dengan masalah-masalah seperti sumber pendanaan dan administrasi yang terbatas, serta tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang penting. Lalu yang selanjutnya itu private sector cost, yaitu pemilik perusahaan mempunyai keinginan untuk meneruskan status quo atau berkelanjutan dan berpendapat bahwa proteksi lingkungan akan secara langsung menimbulkan konsekuensi ekonomi. Masalah lingkungan dan perdagangan dikaitkan dengan munculnya standarisasi lingkungan yang masih merupakan hubungan trade-off. Untuk mendapatkan yang satu relatif harus mengorbankan yang lainnya. Karena itu, kepentingan ekonomi kerap kali menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Baik, demikian penjelasan saya pada saat ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.